좋아해요. Di episode selanjutnya, Ban Jo-yeon akan mengungkapkan perasaannya kepada Baek So-jung. Sebelumnya, Baek So-jung pergi kencan buta dengan pria lain. Sementara di tempat lain, Ban Jo-yeon tiba-tiba ingat kejadian saat ia mencium Baek So-jung dalam kondisi mabuk. Jadi, ia segera menyusul kemana Baek So-jung pergi dan menariknya ke dalam ruang ganti saat ada kesempatan. Ia lalu memberitahukan kepada Baek So-jung bahwa ia telah ingat dengan kejadian di malam itu, dan itu adalah ciuman pertamanya. Namun mereka tiba-tiba menjadi panik karena seseorang terus menggedor pintu ruang ganti. Sementara Ban Jo-yeon saat itu tak boleh terlihat karena masih menggunakan atributnya yang nyentrik. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraannya di tempat lain setelah Ban Jo-yeon berganti pakaian, di mana Baek So-jung merespon dengan menanyakan, lantas, apakah ia akan mengajaknya pacaran setelah mengingatnya? Sedangkan Ban Jo-yeon sendiri mengaku tak akan minta maaf karena menurutnya ciuman itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan karena tak tahu lagi bagaimana harus merespon, Baek So-jung segera berlari pergi meninggalkan Ban Jo-yeon. Kemudian setibanya di rumah, Ban Jo-yeon tampaknya mengirimkan pesan pada Baek So-jung karena ia terus memandangi HP-nya. Namun karena lama tidak menerima balasan, ia jadi mengira bahwa HP-nya tidak ada sinyal, sehingga ia memukul-mukulnya dan berusaha mencari sinyal. Padahal kenyataannya, Baek So-jung sengaja mengabaikan pesannya, karena ia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ia merasa bahwa selama ini, ia tidak menyukai pria muda, apalagi ia juga tidak suka dengan selera uniknya. Jadi, ia sepertinya memutuskan untuk menjauhi Ban Jo-yeon. Jadi keesokan harinya di kantor, Baek So-jung selalu menghindar setiap berpapasan dengan Ban Jo-yeon. Dan Ban Jo-yeon yang menyadarinya mulai bertanya-tanya mengapa Baek So-jung terus menghindarinya. Sementara di tempat lain, nenek Ban Jo-yeon mengunjungi rumahnya. Dan tampaknya pengurus rumah Ban Jo-yeon menceritakan tentang ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Hal itu memicu rasa penasaran nenek Ban Jo-yeon, sehingga ia bertanya, ada apa di dalam ruangan tersebut? Karena asisten itu juga tidak mengetahuinya, jadi ia memutuskan untuk memeriksanya sendiri dan menemukan sebuah tombol. Tampaknya setelah itu, ia akan mengetahui ruang tersembunyi Ban Jo-yeon yang berisi semua rahasianya yang sudah susah payah ia sembunyikan selama ini. Setelah itu, Ban Jo-yeon diliputi dengan perasaan sedih. Dan karena satu-satunya orang yang mengetahui dirinya adalah Baek So-jung, maka ia hanya menghubunginya. Baek So-jung lalu ke rumahnya untuk mencarinya karena khawatir dengan keadaannya, namun ia tidak menemukannya. Namun akhirnya, ia menemukan Ban Jo-yeon sedang berjalan sendirian. Kemudian dengan sendu, Ban Jo-yeon mengatakan bahwa semua yang ia sukai adalah rahasia. Namun, selama ada Baek So-jung di sisinya, ia sepertinya akan baik-baik saja. Terakhir, Ban Jo-yeon dengan lembut memegang leher Baek So-jung, kemudian mengakui bahwa ia menyukainya.